Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Husna Latifanisa. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Sudah siap untuk pembelajaran matematika pada hari ini? Pasti sudah siap ya semuanya. Baik, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Sebelumnya, apa itu bangun ruang sisi datar? Kelompok bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Sebuah bangun ruang sebanyak apapun sisinya, jika semuanya berbentuk datar, maka ia disebut dengan bangun ruang sisi datar. Ada banyak sekali bangun ruang sisi datar, mulai yang paling sederhana seperti kubus, balok, limas, sampai yang sangat kompleks seperti limas segi banyak atau bangunan yang menyerupai kristal. Namun, untuk kali ini, kita hanya akan membahas spesifik tentang bangun ruang kubus dan balok. Kenapa sih kita harus mempelajari bangun ruang kubus dan balok? Ada yang tahu? Nih, coba kita perhatikan gambar ini. Di sini ada penghapus, kotak korek api, kotak kardus, dadu, kotak kado, dan rubik. Nah, ini tuh adalah beberapa contoh benda dalam kehidupan kita sehari-hari yang berbentuk kubus dan balok. Ada banyak sekali masalah di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan mempelajari kubus dan balok. Contohnya, kalian ingin membungkus sebuah kotak kado menggunakan kertas kado, tetapi kalian tidak tahu berapa banyak kertas kado yang diperlukan untuk menutupi seluruh permukaan kotak kado tersebut. Nah, kalian bisa mempelajari cara mencari luas permukaan kubus dan balok. Nah, jadi kalian harus benar-benar ya dalam mempelajari bangun ruang ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Nah, pengertian kubus. Apa itu kubus? Bangun kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Ingat ya, sifat kubus yang paling utama adalah semua sisinya persegi dan semua rusuknya sama panjang. Kalian tahu kan persegi itu yang seperti apa? Persegi itu bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nih, contoh benda kubus yang ada di sekitar kita ada rubik, dadu, kotak tisu, es batu, dan kotak hadiah. Dan masih banyak lagi bangun ruang kubus di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kubus atau sifat-sifat bangun ruang kubus. Yang pertama, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ada rusuk AB, rusuk CD, rusuk BC, rusuk AD, rusuk HR, rusuk FG, rusuk EF, rusuk HG, rusuk AR, rusuk BF, rusuk DH, dan rusuk CG. Semuanya 12 rusuk. Lalu yang kedua memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Ada 12 diagonal bidangnya, ada bidang A, EB, AF, lalu bidang HC, bidang DG, bidang FC, bidang BD, diagonal bidang AH, diagonal bidang DE. Sama panjang. Ulang.
memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Ada diagonal bidang BE, AF, AC, DG, BG, FC, AD, DE, HF, DB, AC, EG. Nah, ada 12 diagonal bidang sama panjang. Itu berarti sama panjang ya. Lalu memiliki 8 titik sudut. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Itu ada 8 titik sudutnya. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Ini 6 sisi A, B, E, F, H, G, D, C, A, B, C, D, H, E, H, E, G, F, B, C, G, F, H, E, A, D. Ada 6 sisi. Yang kelima, dan memiliki 4 diagonal ruang. 4 diagonal ruang. Ada diagonal ruang EC, lalu HB, lalu FD, lalu AG. Ada 4 ya, 4 diagonal ruang. Lalu yang terakhir, memiliki 6 bidang diagonal ruang. Ada bidang diagonal E, B, H, C, lalu bidang diagonal A, F, D, G, dan sisanya kalian buktikan sendiri. Apakah betul ada 6? Luas permukaan kubus. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu luas permukaan? Nah, luas permukaan itu adalah jumlah seluruh permukaan dalam bangun ruang. Nah, di sini ada luas permukaan kubus, berarti jumlah seluruh permukaan, luas seluruh permukaan kubus ya. Di sini ada kubus. Nah, luas satu sisi kubus adalah luas persegi nih. Satu sisi kubus ini adalah luas persegi. Ini kan persegi kan? Nah, kita harus tahu dulu luas persegi itu apa. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah tahu kan, luas persegi itu ada sisi kali sisi. Nah, kemudian karena kubus itu memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi, jadi rumus luas permukaannya adalah 6 kali sisi atau bisa 6 kali sisi kuadrat. Tuh, L itu luas permukaan dan sisi ya. Untuk contoh soal yang pertama, kita langsung terapkan ke contoh soal. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang sisinya 4 cm. Hitunglah luas permukaan bangun di samping. Yang pertama kita masukkan dulu rumusnya, yaitu 6 kali sisi. Kita masukkan juga sisinya ke dalam rumus. Ada 6 kali 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16. 6 kali 16 yaitu 96. Jadi luas permukaan bangun yang berbentuk kubus ini, ada yang ini tuh adalah 96 cm persegi. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua agar kalian lebih paham. Nah, Yanti ingin membungkus sebuah kotak kado dengan selembar kertas kado. Jika kotak kado Yanti berbentuk kubus dengan sisi sepanjang 8 cm, maka luas kertas kado yang diperlukan Yanti adalah sebesar, pertama, untuk menghitung banyaknya kertas kado, kita gunakan rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 kali sisi. Lalu kita masukkan sisinya sepanjang 8, jadi 6 kali 8 kali 8. Nah, 6 kali 64 ada 384. Jadi, luas permukaan kotak kado tersebut adalah 384 cm persegi.
Nah, yang kedua kita membahas mengenai bangun ruang balok. Yang tadi kubus sudah paham pasti ya, harus sudah paham. Kalau belum paham, kalian bisa bertanya di komentar. Kedua ada pengertian balok. Ada yang tahu balok itu apa? Nah, kita lihat dulu ini ada barang berbentuk benda yang ada di sekitar kita berbentuk menghapus, korek api, dan ada juga kan ada yang berbentuk balok. Nah, balok merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan. 3 pasang sisi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tiap sisi sebuah balok itu berbentuk persegi panjang. Dengan kata lain, balok itu bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang saling berhadapan. Nah, untuk lebih pahamnya kita harus mengetahui dulu sifat-sifat balok. Ini ada baloknya ya, yang ini bidangnya, ini titik sudutnya, ini bidangnya juga, ini ada rusuknya. Sifat yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang tiap pasangnya kongruen. Balok memiliki 3 pasang bidang persegi panjang yang kongruen. Ini ada bidang A, B, F, E kongruen dengan bidang D, C, G, H. Lalu bidang A, D, H, E kongruen dengan bidang B, C, G, F. Dan bidang A, B, C, D kongruen dengan bidang E, F, G, H. Sifat yang kedua, memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang. Ada rusuk AB sama panjang dengan rusuk DC, rusuk EF, dan rusuk HG. Rusuk AE kongruen dengan rusuk DH, rusuk BF, dan rusuk CG. Lalu rusuk AD kongruen dengan rusuk BC, rusuk EH, dan kongruen dengan rusuk FG. Lalu yang ketiga memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti kubus yang tadi yang memiliki 8 titik sudut. Lalu sifat yang keempat memiliki 12 diagonal bidang. Ada bidang AC nih, bidang AC, dan bidang GE, ada 12 ya. Lalu bidang BD kongruen dengan bidang FH, bidang BG kongruen dengan bidang HA, diagonal bidang CF kongruen dengan DE, BE kongruen dengan CH, dan AF kongruen dengan DG. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Ini ada diagonal ruang AG, BH, CE, dan DF. Ini berpotongan di satu titik ya. Ini titik. Lalu memiliki 6 diagonal berbentuk persegi panjang dan tiap pasangnya saling kongruen. Di antaranya ada bidang AC, GE kongruen dengan bidang BD, bidang GE kongruen Lalu yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangnya saling kongruen. Ini ada bidang AC, GE, ini kongruen dengan bidang BD, BD, FA, ini kongruen kan. Lalu selanjutnya bidang BGHA kongruen dengan CFDE dan bidang AFGD kongruen dengan bidang BEHC. Nah, sama halnya kubus, balok juga bisa dicari luas permukaannya. Luas permukaan balok adalah luas sisi balok atau luas persegi panjang.
Seperti tadi kubus itu satu sisinya berbentuk persegi. Nah, kalau balok ini satu sisinya berbentuk persegi panjang. Nah, kita harus tahu dulu nih, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Jadi, karena balok memiliki 3 pasang sisi yang saling kongruen, jadi didapat rumusnya itu 2 kali panjang kali lebar, lalu panjang kali tinggi. Nih, panjang kali lebar itu luas yang daerah kuning, ditambah panjang kali tinggi, luas daerah yang berwarna merah, ditambah lebar kali tinggi, luas daerah yang berwarna biru. Dikali 2, karena kongruen kan tadi, 3 sisi ini tuh saling kongruen dengan sisi yang di hadapannya. Atau bisa juga disingkat rumusnya menjadi 2 kali PL tambah PT tambah LT. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, sebuah balok memiliki panjang 20 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 12 cm. Berapa luas permukaan balok tersebut? Pertama-tama kita gambar dulu baloknya. Yang memiliki panjang 20 cm, lebarnya 8 cm, nya 12 cm. Nah, penyelesaiannya kita masukkan dulu rumus yang tadi, 2 kali PL kali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T. Kita masukkan ke rumusnya, panjangnya 20, lebarnya 8. Lalu tingginya 12. Ini masukkan 2 kali 20 kali 8 tambah 20 kali 12 ditambah 8 kali 12. Didapat hasilnya 20 kali 8, 160, 20 kali 12, 240, dan 8 kali 12, 96. Sekarang kita jumlahkan dulu, 160 tambah 240 tambah 96 didapat 496. Lalu kita kalikan 2 dikali 496, yaitu 992. Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 992 cm persegi. Sampai sini paham? Agar kalian lebih mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan, Ibu ada latihan soal, hanya satu. Kerjakan, lalu tulis jawabannya di kolom komentar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada pertemuan kita hari ini sudah tersampaikan semuanya. Hari ini kita sudah membahas mengenai apa itu bangun ruang kubus dan apa itu bangun ruang balok. Lalu kita mempelajari bagaimana cara mencari luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mencari volume bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Nah, jangan lupa kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.